Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, kami masih menginformasikan kepada Anda terkait dengan gempa bumi yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Ini tepatnya terjadi pukul 13:21 waktu Indonesia Barat. Berdampak di beberapa daerah termasuk Jakarta. Tadi saya juga sempat menceritakan bagaimana yang saya rasakan di studio ketika gempa terjadi. Tapi yang paling terasa ini ada di daerah Cianjur, Jawa Barat, yang paling dekat dengan titik gempa, kemudian juga di Sukabumi, Jawa Barat, yang terdekat kedua dari titik gempa. Gempa sendiri terjadi di antara Sukabumi dan juga Cianjur, Jawa Barat. Kami akan mencoba untuk menghubungi Partomi Oktora, jurnalis Kompas TV di Cianjur, Jawa Barat. Partomi, selamat sore. Ya, baik, sore. Oke, Partomi, di mana sekarang Anda berada posisinya, kemudian juga apa yang bisa Anda laporkan dari sana? Posisi kami sekarang berada di Desa Mekarwangi di Kecamatan Warung Kodang, Kabupaten Cianjur, di mana di sini terdapat ada 10 rumah yang terkena dampak dari gempa yang barusan terjadi. Belum tidak ada korban jiwa, namun ada warga yang terkena luka di bagian kaki saat panik keluar rumah. Saat ini kondisi sekarang warga masih panik dan trauma ya, mereka berkumpul di suatu tempat, berkumpul karena khawatir akan ada gempa susulan. Oke, sebelum lebih lanjut ke kondisi terkininya di sana, mungkin Anda bisa menceritakan dari perspektif Anda sendiri ketika gempa terjadi seperti apa di sana, di Cianjur maksud saya. Karena tadi juga informasikan bahwa ada kesulitan komunikasi ya di Cianjur, Jawa Barat ya. Baik, saat ini juga di kawasan ini listrik mati total. Oke. Jadi memang sinyal sulit sekali. Jadi untuk berkomunikasi kita harus cari titik yang agak tinggi dan bisa mendapatkan komunikasi ini. Namun demikian warga sekarang berupaya daerah sini khususnya membuat tenda supaya warga bisa berkumpul sementara di lapangan dan membuat dapur umum sampai pemerintah datang ke TKP. Demikian. Sudah ada yang hadir ke sana, perwakilan pemerintah ataupun petugas ataupun tim SAR? Belum. Warga masih hanya berkumpul, hanya warga sekitar saja yang punya inisiatif untuk membuat tenda sementara. Oke, beberapa rumah di sana berarti sudah terkonfirmasi rusak parah ya, Partomi? Kalau saya habis keliling tadi hampir 10 ya, yang paling berat itu sekitar 3 sampai 4 rumah. Sisanya malah ada yang sampai ke bawah. Ini baru titik pertama yang saya lalui karena masih ada titik lain katanya di daerah Mangun Kerta, katanya juga ada yang lebih parah lagi di daerah sana. Ini baru titik pertama yang saya jalani karena masih ada beberapa titik yang saya akan lalui dari Cianjur, di pinggir Cianjur yang berada di pas lokasi tempat gempa Cianjur terjadi. Ya, ketika gempa sendiri terjadi, Partomi, Anda sedang berada di mana dan apa yang kemudian Anda bisa ceritakan saat itu dari perspektif Anda? Ya, tadi saya berada di Sukabumi ya, tepatnya di Biro Kompas TV Sukabumi. Terasa gempa itu sekitar 1 jam yang lalu lah, 30 menit yang lalu. Memang di Sukabumi saja sangat kencang. Lalu saya cari titik yang mana, ternyata di Cianjur. Dan saya koordinasi dengan seluruh medsos segala macam, paling parah ya ada di sekitar daerah sini karena memang titik gempanya di daerah sekitar sini di kaki Gunung Pangrango. Dan pas saya sampai sini juga warga-warga juga ada yang menangis, ada yang ini karena melihat rumahnya sudah rusak, ya sangat berat yang diterima karena masih trauma dan berasa bahwa sekarang ini masih bergoyang di daerah sini. Sampai saat ini masih terasa ada gempa susulan, Partomi? Masih ada, gempa kecil-kecil masih ada. Makanya warga nggak berani masuk ke dalam karena melihat kondisinya yang sudah cukup parah, takut reruntuhannya makin parah, runtuh. Demikian. Iya. Sepanjang perjalanan Anda menuju ke Desa Mekarwangi sendiri seperti apa tadi? Warga masih banyak yang di luar ya. Tapi dari Sukabumi ke Cianjur ini tadi warga hanya cuman duduk di luar saja. Tapi pas sampai di daerah Cianjur ini warga Mekarwangi ini
semua warga di luar semua, karena memang terlihat semua masih panik. Rumah-rumah banyak yang retak dan ada sekitar 10 rumah ini yang warganya masih di luar, masih keadaan panik dan belum tahu apa yang akan diperbuat. Demikian. Oke, Pak Tommy, kalau untuk kebutuhan warga sendiri sekarang apa? Adakah yang kemudian kehilangan barang-barang berharganya di sana? Karena tadi informasinya juga warga tengah berinisiatif untuk bikin dapur umum, berarti kan ada kesulitan untuk mengakses makanan di sana, betul ya? Saat ini paling warga yang istilahnya rumahnya yang belum rusak apa segala macam, membuat tenda ini lokasinya cukup aman. Saya lihat dia membuatnya di lapangan terbuka di halaman rumah warga yang halamannya lebih luas. Dia membuat tenda, nanti ada warga berinisiatif akan buat kompor sini dan makan bersama dan juga menjaga lingkungan rumah warga yang tertimpa musibah ini. Oke, berarti hingga saat ini listrik juga masih padam? Masih padam dan pemerintah setempat pun belum ada ke sini. Oke, tadi saya juga berhubungan dengan Kapolres Cianjur yang juga tengah mengecek ke beberapa rumah sakit dan rencananya nanti akan ada rapat koordinasi langsung. Pak Tommy, nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat kondisi dan juga situasi di sana, tapi kami harus jeda sejenak.